Bayangin gini, lo lagi liburan ke Eropa, jalan-jalan ke Paris, ngopi di Roma, belanja di Tokyo, dan lo nggak perlu tuker uang sama sekali. Nggak ada lagi ribet nyari money changer, nggak ada bingung kurs mata uang, nggak ada drama, kok mahal banget ya di sini? Karena semuanya udah pakai mata uang yang sama. Dunia tanpa dolar, yen, rupiah, euro, pound, semua diganti jadi satu mata uang universal. Kayak dunia lagi main game dan semua orang sepakat pakai gold yang sama. Kedengerannya simple, tapi percaya deh, di balik ide itu ada segudang pertanyaan gila. Gimana cara ngejalaninnya? Negara mana yang atur? Siapa yang cetak uangnya? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua? Di video ini, kita bakal ngebahas skenario gila, tapi mungkin aja tentang gimana jadinya kalau seluruh dunia sepakat buat nyatuin sistem keuangan jadi satu. Apakah dunia jadi damai dan efisien? Atau malah tambah ribet dan berantakan? Yuk kita bahas pelan-pelan, santai, tapi tetap mikir. Karena kali ini kita bukan cuma ngomongin uang, kita ngomongin kekuasaan. Oke, sebelum kita ngimpiin dunia dengan satu mata uang kayak Worldcoin atau semacamnya, kita harus balik dulu ke pertanyaan dasar. Kenapa sekarang tiap negara punya mata uang sendiri? Dan jawabannya, ya karena sejarah. Zaman dulu, sebelum ada negara kayak sekarang, orang tukaran barang doang. Lo punya ayam, gua punya mangga, ya udah barter. Tapi lama-lama ribet, apalagi kalau lo nggak butuh ayam dan cuma pengen beli satu mangga. Makanya, manusia mulai nyari cara buat punya alat tukar yang disepakati bareng. Nah, dari situ muncul yang namanya uang. Awalnya koin logam, terus berkembang ke kertas, terus sekarang jadi angka digital di HP lo. Tapi, kenapa tiap negara bikin versi sendiri? Karena setiap negara pengen punya kontrol atas ekonominya sendiri. Kalau lo bisa ngatur uang lo sendiri, lo bisa ngatur inflasi, suku bunga, ekspor-impor, sampai ngebantu ekonomi lo waktu lagi krisis. Ibaratnya kayak lo masak sendiri di rumah. Lo bisa atur rasa, level pedas, dan toppingnya, gak tergantung restoran orang. Dan jangan lupa, mata uang juga simbol kekuasaan. Dolar Amerika itu bukan cuma uang, tapi bukti dominasi mereka di dunia. Negara lain ya pada pengen punya kebanggaan yang sama, makanya muncul yen, pound, yuan, rupiah, dan seterusnya. Jadi, punya mata uang sendiri itu bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga gengsi nasional. Dan dari situ juga muncul sistem kayak kurs mata uang. Kurs dolar naik, wah harga barang impor bisa naik. Kurs turun, tenang dulu, ekspor malah bisa meningkat. Semuanya saling terhubung, tapi tetap dikendalikan masing-masing negara. Nah, itu baru permukaan doang. Di balik itu, ada kekacauan tersembunyi. Dan disitulah kita masuk ke bagian berikutnya. Lo pernah nggak beli barang dari luar negeri, terus lihat harganya kayak USD 199, tapi pas lo konversi jadi 3 juta? Atau pas lo belanja di e-commerce luar, terus kena biaya konversi, biaya admin, pajak, dan tiba-tiba dompet lo nyesek padahal awalnya lo kira murah? Yep, itu salah satu akibat dari dunia yang punya terlalu banyak mata uang. Di dunia nyata, sistem ini super ribet. Negara A pakai dolar, negara B pakai yen, negara C pakai rupiah. Dan nilai tukarnya terus berubah-ubah, tergantung pasar, politik, krisis, dan gosip global. Lo bayangin kalau lo jualan online dari Indonesia, terus lo punya pembeli dari 5 negara yang pakai 5 mata uang beda. Bingung nggak tuh? Belum lagi urusan internasional, bayar utang luar negeri harus pakai mata uang asing. Impor barang harus tukar dulu ke mata uang negara penjual. Setiap transaksi lintas negara itu kayak lompat-lompat mata uang. Dan di tiap lompatan itu ada potongan biaya yang kecil-kecil tapi nyakitin.
Dan ini bukan cuma urusan individu, perusahaan besar juga ikut repot. Mereka butuh lindungin diri dari fluktuasi kurs. Mereka bahkan bikin yang namanya hedging, buat ngejaga nilai uang mereka tetap stabil. Ribet? Iya, tapi harus dilakukan. Kalau nggak, bisa bangkrut cuma gara-gara nilai tukar berubah drastis dalam semalam. Terus, bank dan perusahaan finansial, mereka justru cuan dari keribetan ini. Fee konversi, margin kurs, biaya transaksi, itu semua jadi ladang uang. Jadi, kalau semua mata uang dunia disatuin, bisa-bisa mereka rugi gede. Dan itu salah satu alasan kenapa ide mata uang global gak semudah itu, Ferguson. Tapi, coba bayangin kalau dunia sepakat pakai satu uang. Gak ada konversi, gak ada ribet, gak ada untung rugi karena kurs. Praktis banget kan? Tapi juga mencurigakan banget, karena kita masuk ke satu pertanyaan baru. Siapa yang berani ngatur uang seluruh dunia? Dan itu bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke skenario absurdnya. Bayangin suatu hari, semua negara di dunia duduk bareng, dari Amerika sampai Zimbabwe, dan bilang, "Oke guys, mulai besok kita pakai satu mata uang aja, namanya misalnya Globo." Semua harga di seluruh dunia sekarang pakai Globo. Mau beli burger di New York, sandal jepit di Bali, atau tiket konser di Seoul, lo bayarnya sama. Nilai tukarnya gak ada. Satu Globo ya satu Globo, dimanapun lo berada. Secara teori, ini akan bikin dunia jadi lebih efisien gila-gilaan. Gak ada biaya konversi antar bank. Gak ada fluktuasi mata uang yang bikin perusahaan dakdikduk. Gak ada mata uang kuat versus mata uang lemah. Semua setara. Perdagangan internasional jadi lebih simpel. Wisata ke luar negeri tinggal gesek. Bisnis global lebih gampang ngitung untung rugi. Dan buat negara-negara berkembang, ini bisa jadi cara buat naik kelas, karena gak perlu lagi bersaing di dunia yang dikendalikan dolar. Tapi, jangan keburu seneng dulu, karena pas satu sistem global diberlakukan, pasti ada yang megang kontrolnya. Dan disitulah kita mulai masuk ke ranah yang lebih gelap. Nah, ini dia. Kalau ada satu mata uang global, pasti ada yang ngatur. Pertanyaannya, siapa? Apakah itu lembaga internasional kayak PBB atau IMF? Apakah aliansi negara-negara besar? Atau negara yang sekarang udah mendominasi ekonomi dunia, kayak Amerika? Karena begini, kontrol atas mata uang sama dengan kontrol atas dunia. Lo bisa ngatur inflasi, suku bunga, distribusi uang, lo bisa mutusin kapan cetak uang, berapa banyak, dan siapa yang dapat duluan. Itu artinya, lo bisa ngatur arah ekonomi global. Dan negara yang megang kendali itu, otomatis punya kekuatan politik dan ekonomi yang gak bisa dilawan. Bahkan, negara kecil gak punya opsi buat ngevaluasi mata uang sendiri. Gak bisa nyesuain kebijakan moneternya sesuai kebutuhan dalam negeri. Contohnya, Uni Eropa. Mereka pakai euro. Negara-negara kecil kayak Yunani pernah krisis berat karena kebijakan moneter dikontrol dari pusat, yaitu Bank Sentral Eropa. Yunani butuh cetak uang buat bantu ekonominya, gak bisa, harus izin ke pusat. Hasilnya, resesi, pengangguran, demonstrasi di jalan-jalan. Nah, sekarang lo bayangin itu terjadi di skala global. Kalau negara kayak Indonesia butuh stimulus ekonomi, tapi pusat kontrol mata uang global lagi ketat, kita cuma bisa ngelus dada, karena kita nggak lagi pegang kendali. Jadi, yang paling diuntungkan dari sistem mata uang tunggal ini adalah negara yang paling kuat, lembaga yang duduk di atas sistem keuangan, dan mungkin korporasi besar yang udah siap main di pasar global. Dan yang paling rugi, negara-negara kecil, ekonomi berkembang yang masih rapuh, masyarakat biasa yang gak punya suara di sistem ini.
Satu mata uang dunia mungkin kelihatan ideal, tapi kadang terlalu ideal itu justru bahaya. Oke, sekarang kita coba berpikir positif dulu. Sebelum kita bahas sisi gelap dan potensi kekacauan dari satu mata uang dunia, mari kita lihat dulu, apa aja sih keuntungannya? Karena ide ini gak mungkin muncul kalau gak ada yang ngerasa itu worth it kan? 1. Perdagangan internasional jadi lebih mudah. Paling kelihatan sih ini, semua negara pakai mata uang yang sama, artinya perdagangan lintas negara bakal super efisien. Gak ada drama konversi mata uang, gak ada ketergantungan sama kurs, gak ada lagi, hari ini dolar naik nih, tunggu besok aja ekspornya. Lo bisa jual beli barang antar negara, kayak jual beli antar kota. 2. Transparansi harga global. Misalnya, harga 1 kilogram beras di Indonesia, 1 globo. Di Thailand juga 1 globo. Di India, sama. Lo bisa bandingin harga barang global tanpa mikir kurs, konversi, dan pajak-pajak tersembunyi. Konsumen jadi makin pinter, produsen jadi makin kompetitif, pasar jadi lebih adil, atau ya gitu deh kelihatannya lebih adil. 3. Stabilitas ekonomi global. Fluktuasi mata uang itu sering bikin panik satu dunia. Misalnya, dolar AS tiba-tiba anjlok, negara-negara lain bisa ikut terguncang. Tapi kalau semua orang pakai satu uang, gak ada lagi efek domino kayak gitu. Kita gak perlu takut mata uang kita melemah, karena ya, semua orang pakai mata uang yang sama. 4. Ngurangin biaya konversi dan transaksi. Traveling ke luar negeri, bayar gampang. Belanja online dari luar negeri, gak kena biaya konversi. Perusahaan ekspor-impor gak perlu bayar hedging buat jaga-jaga nilai tukar. Ujung-ujungnya hemat biaya, baik buat individu, bisnis, maupun negara. 5. Gak ada mata uang tiran. Gak ada lagi negara yang mendominasi ekonomi global karena uangnya dipakai di mana-mana. Dalam teori, satu mata uang sama dengan dunia yang setara. Gak ada USD is king lagi, semua orang mulai dari posisi yang sama. Tapi ya, itu teori. Karena kalau kita buka sisi lainnya, ada satu hal yang sering banget dilupain orang pas ngomongin satu mata uang global. Yup, gak semua yang kelihatannya keren itu bakal berakhir keren. Satu mata uang dunia bisa jadi mimpi buruk, tergantung gimana kita ngejalaninya. 1. Gak bisa ngatur ekonomi sendiri. Misalnya nih, Indonesia lagi resesi. Biasanya, Bank Indonesia bisa nurunin suku bunga, cetak uang lebih banyak, atau manipulasi kebijakan moneter supaya ekonomi bangkit. Tapi, kalau semuanya udah dikontrol pusat global, kita nggak bisa gerak. Mau cetak uang, harus izin pusat. Butuh stimulus, tunggu disetujui. Kita jadi penonton di ekonomi kita sendiri. 2. Negara kecil bisa kehilangan identitas ekonomi. Mata uang itu bukan cuma alat tukar, tapi juga bagian dari identitas bangsa. Kayak, lo pegang uang rupiah, ada gambar pahlawan, ada lambang negara, ada sejarah. Kalau semua disatuin, hilang deh rasa kebanggaan itu. Semua jadi template, gak ada lagi uang kita. 3. Kalau sistemnya diretas atau rusak, dunia ikut hancur. Lo bayangin, semua orang di dunia pakai satu dompet, terus tiba-tiba ada bug, sistemnya kena serangan cyber atau error algoritma. Semua transaksi mandek, seluruh ekonomi dunia beku, dan gak ada backup mata uang lokal. Boom, total shutdown. 4. Negara yang kuat masih bisa ngedominasi. Walaupun teorinya semua setara, prakteknya tetap aja yang kuat bakal punya suara lebih besar. Negara kaya bakal punya pengaruh lebih dalam sistem pusat. Mereka bisa lobby, bisa tekan, bisa ngatur. Dan yang negara kecil, ya tinggal ikut arus. 5. Potensi inflasi atau deflasi global. Bayangin kalau sistem pusat salah ngitung suplai uang. Tiba-tiba jumlah globo yang dicetak terlalu banyak. Inflasi bisa nyerang seluruh dunia, dan lo nggak bisa lari ke mata uang lain buat amanin nilai aset lo, karena nggak ada alternatif.
Kesimpulannya, satu mata uang global itu kayak pisau. Tajam di satu sisi, tapi bisa nusuk balik kalau nggak hati-hati. Di teori kelihatan rapi, tapi di dunia nyata bisa jadi kacau banget. Jadi gini, meskipun satu mata uang untuk seluruh dunia terdengar kayak ide yang terlalu futuristik, nyatanya dunia udah pernah nyoba kok, walau skalanya masih regional. Contoh paling jelas, Euro. Uni Eropa, kumpulan negara yang beda bahasa, beda budaya, beda sejarah, memutuskan buat pakai satu mata uang, Euro. Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, Irlandia, semua gabung. Mereka bikin zona euro dan sejak tahun 1999 versi digital dan 2002 versi fisik, mereka mulai ngejalanin sistem ini. Dan awalnya, keren banget. Transaksi antar negara jadi lebih mudah, turis jadi lebih bebas, perdagangan regional meningkat, kurs stabil. Tapi ya, nggak lama kemudian muncul masalah. Karena sistem ini butuh disiplin ekonomi dari semua negara. Lo nggak bisa ngandelin mata uang yang sama, tapi ekonomi negara lo berantakan. Contoh nyata, Yunani. Negara ini sempat krisis ekonomi parah. Mereka punya utang gede, ekonomi lemah, dan pengangguran tinggi. Tapi mereka nggak bisa cetak uang sendiri, karena euro dikontrol dari pusat, yaitu Bank Sentral Eropa. Akhirnya, Yunani terjebak, nggak bisa atur ekonominya sendiri, nggak bisa kabur dari sistem. Negara-negara lain juga keikut repot, dan euro sempat diprediksi bakal bubar. Tapi somehow mereka masih bertahan, meski banyak luka. Itu baru skala Eropa. Sekarang lo bayangin sistem yang sama, tapi dipakai di seluruh dunia. Amerika sama Sudan pakai uang yang sama. Indonesia dan Venezuela masuk satu sistem. Negara super maju digabung sama negara yang masih struggling. Risikonya ya bisa 10 kali lebih gede dari drama euro. Dan fun fact, sebelum ada euro, di masa lalu juga udah ada satu mata uang dalam bentuk lain. Misalnya, dinar emas di zaman kekhalifahan Islam, dolar perak di jalur perdagangan Tiongkok Eropa, atau sistem barter berbasis logam mulia di era perdagangan kuno. Tapi semua itu tetap punya satu masalah utama. Begitu ekonomi berkembang pesat dan negara makin banyak, nggak ada satu sistem yang bisa ngatur semuanya dengan adil. Makanya, ide ini selalu gagal, atau minimal nggak pernah bisa global. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau satu mata uang global kedengarannya menarik, kenapa sampai sekarang nggak kejadian juga? Jawaban singkatnya, karena politik. Dan jawaban panjangnya, yuk kita bahas. 1. Negara gak mau kehilangan kedaulatan. Mata uang itu bagian dari kedaulatan. Lo punya kontrol atas ekonomi sendiri, dan lo bisa atur arah keuangan negara lo sendiri. Begitu lo pakai sistem global, artinya lo harus rela nyerahin sebagian kendali ke pihak luar. Contoh gampang, kalau lo lagi krisis, tapi pusat mata uang global bilang, nggak bisa cetak uang tambahan sekarang, ya lo stuck. Negara mana yang mau diatur kayak gitu? 2. Negara kuat nggak mau kehilangan privilege. Saat ini, negara kayak Amerika dapat banyak keuntungan karena dolar dipakai di mana-mana. Kalau semua negara sepakat pakai mata uang lain yang netral, Amerika rugi gede. Power mereka di dunia bisa turun drastis. Jadi lo pikir mereka bakal dengan senang hati lepasin itu? Nggak semudah itu, Ferguson. 3. Susah banget nyamain kondisi ekonomi. Nggak semua negara punya ekonomi yang setara. Ada yang udah maju, ada yang masih berkembang, ada juga yang lagi hancur. Kalau disatuin dalam satu sistem mata uang, negara yang lemah bisa ngerepotin yang kuat, dan negara yang kuat bisa nyedot sumber daya negara yang lemah. Mirip kayak lo sekelas sama anak pintar dan anak malas, tugas kelompok pasti jadi beban satu pihak. 4. Gak ada kepercayaan global. Ini yang paling fundamental.
Kalau kita mau punya satu sistem global, kita butuh kepercayaan global. Tapi kenyataannya, bahkan negara tetangga aja kadang nggak percaya satu sama lain. Ada perang dagang, ada sabotase ekonomi, ada konflik politik. Kalau hal kecil aja susah disepakati, gimana mau sepakat ngatur satu sistem mata uang buat seluruh umat manusia? 5. Belum ada teknologi yang cukup aman dan netral. Sistem ini butuh platform global yang nggak bisa dimonopoli. Dan sejauh ini, belum. Cryptocurrency sempat jadi harapan, tapi masih terlalu liar, belum stabil, dan banyak dimainin. Bayangin lo nyimpen semua duit dunia di sistem yang bisa naik turun nilainya 20% dalam sehari. Mimpi buruk banget. Jadi intinya, satu mata uang dunia itu bukan ide yang bodoh, tapi butuh sesuatu yang dunia belum punya. Kepercayaan global, ekonomi yang setara, sistem netral yang adil, teknologi yang nggak bisa dimonopoli. Dan sampai semua itu tersedia, ya ide ini bakal tetap jadi wacana, bukan kenyataan. Coba lo bayangin, satu dunia. Gak ada lagi tuker-tukeran kurs. Gak ada rupiah lemah atau dolar kuat. Gak ada harga mahal karena mata uang lo gak laku. Semua orang dari Afrika sampai Alaska, dari Papua sampai Paris, pegang dompet yang isinya mata uang yang sama. Sekilas, ini kayak utopia, sederhana, efisien, setara. Tapi di balik semua itu, kita juga harus sadar. Satu mata uang berarti satu sistem. Satu sistem berarti satu pusat kekuasaan. Dan satu pusat kekuasaan berarti satu pihak yang bisa mengatur seluruh dunia. Gue gak bilang ini 100% buruk, tapi jelas bukan 100% bagus juga. Kalau dunia belum siap secara politik, ekonomi, teknologi, dan terutama kepercayaan, maka sistem ini bisa jadi bom waktu. Uang di ujungnya bukan cuma alat tukar, tapi cerminan siapa yang berkuasa. Dan kalau semua uang di dunia dikendalikan oleh satu sistem tunggal, lo bisa beli apa-apa. Tapi mungkin lo nggak bisa lagi milih siapa yang atur harga hidup lo. Jadi gimana menurut lo? Kalau dunia cuma punya satu mata uang, lo bakal dukung atau tolak? Lo tim praktis global atau lo lebih milih kedaulatan nasional? Tulis pendapat lo di komentar, kita ngobrol bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang mikir sebelum sistem kayak gini beneran kejadian. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out!